Teori kriminologi. Topik ke-30 dari 75 topik. Reaksi formal dan reaksi informal. Bagian kedua. Pemenjaraan yang pada mulanya tidak menjadi persoalan yang rumit, setelah berganti peranannya menjadi sanksi pidana, ternyata pelaksanaannya banyak sekali menimbulkan masalah sehingga menuntut pemikiran yang lebih rinci dan teliti. Banyaknya masalah dan tuntutan pemikiran ini disebabkan oleh pelaksanaan dari pidana atau hukuman penjara memakan waktu yang lama, bahkan dapat juga berlangsung seumur hidup. Titik berat hukuman ini ditekankan kepada penutupan sebagai cara membatasi kebebasan bergerak dan sekaligus sebagai usaha pengamanan sementara. Pada dasarnya hukuman penjara ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Harus lama. 2. Harus merupakan derita. 3. Harus berwujud suatu beban sebagai pengganti kerugian yang telah menimpa masyarakat. Hukuman penjara harus berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai contoh bagi mereka yang belum melakukan tindak pidana agar takut untuk melakukannya. Dengan demikian, hukuman juga berfungsi sebagai pencegahan umum. Pemindahan yang lama ini juga merupakan imbalan dari kepuasan-kepuasan ataupun kesenangan-kesenangan yang diharapkan dari perbuatan melanggar hukum. Masa hukuman penjara yang panjang ini seperti telah diterangkan di atas, menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Masalah yang timbul terutama mengenai masalah penutupan yang aman untuk jangka waktu yang lama. Waktu yang lama tentunya terkait dengan bagaimana kondisi sarana fisiknya yang merupakan salah satu faktor penentu pelaksanaan hukuman penjara tersebut. Tentunya dibutuhkan bangunan yang berkapasitas besar dan kokoh, sehingga tidak memungkinkan terpidana untuk melarikan diri. Di samping itu juga yang menjadi masalah ialah berapa batas maksimum lamanya pemenjaraan yang dapat dipertanggungjawabkan daya efektivitasnya sebagai pidana dalam rangka mencapai tujuannya untuk pemulihan tertib hukum. Sudah menjadi kenyataan bahwa pemidanaan dalam jangka panjang dapat menjadi faktor kriminogenis. Untuk menanggulangi masalah-masalah di atas ditemui berbagai cara untuk mengurangi suatu pidana yang panjang dalam pelaksanaannya dengan pemberian remisi, lepas bersyarat dan pembinaan menjelang lepas. Misalnya saja, bisa kita lihat pada peringatan Hari Kemerdekaan, narapidana yang berkelakuan baik, dan tidak membuat keributan selama di penjara, akan diberikan potongan hukuman, sesuai dengan perilaku si narapidana di lembaga pemasyarakatan. Derita yang secara formal diberikan dalam hukuman penjara adalah derita hilang kemerdekaan. Derita ini biasanya diikuti oleh derita-derita lainnya, yang merupakan derita tambahan, yang dikonstantir oleh sebagian ahli lebih berat daripada hilang kemerdekaan itu sendiri. Sejak dahulu derita tambahan yang hampir-hampir merupakan hukuman, menjadi bahan pemikiran orang. Sikes menyebutkan derita-derita ini sebagai pains of imprisonment, yang dirasakan karena pencabutan hak asasi individu terpidana seperti kemerdekaan, pencabutan hak milik atau barang dan pelayanan, pencabutan hak atas hubungan heteroseksual, pencabutan hak otonomi dan pencabutan atas rasa aman. Kemerdekaan merupakan bagian dari hak manusia. Apabila kemerdekaan ini dirampas akan menimbulkan penderitaan bagi individu tersebut. Demikian pula halnya dengan terpidana penjara, yang secara paksa harus menyerahkan kemerdekaannya. Dengan perampasan kemerdekaan ini, ruang gerak terpidana menjadi terbatas dibatasi oleh tembok yang tebal dan tinggi. Di samping itu, segala kegiatannya dibatasi dengan peraturan-peraturan yang ketat. Penyempitan ruang gerak yang berganda, fisik dan psikis, ini oleh Sikes dikatakan sebagai berikut ini. Penyempitan ruang gerak secara berganda ini menyebabkan terpidana hilang kepribadiannya, tekanan perasaan dan penderitaan yang makin lama makin bertambah itu dapat menyebabkan mereka menjadi sadar ataupun malah sebaliknya menjadi mendendam. Tekanan dan penderitaan yang terus-menerus ini menimbulkan ketegangan pada diri individu terpidana, yang kemudian dapat merupakan faktor penyebab dari keributan-keributan yang terjadi di penjara. Pencabutan hak otonomi dirasakan terpidana karena segala aktivitasnya sehari-hari diawasi dengan ketat. Pencabutan hak kemerdekaan, seperti memiliki barang secara pribadi dan peranan atau pelayanan. Pencabutan hak atas hubungan heteroseks, yang kesemuanya itu sebenarnya sudah merupakan hak untuk mengatur diri sendiri, otonomi, telah terampas. Dengan masuknya terpidana penjara ke dalam penjara, dia sudah harus mengikuti segala aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mereka, pelanggaran terhadapnya diberi sanksi. Dengan demikian, secara otomatis kehormatannya sebagai manusia berkuasa atas dirinya sendiri pun hilang. Beban berat yang mula-mula harus dipikul adalah keharusan menjalani pidana itu. Si terpidana dibebani pula oleh beban-beban lain seperti kewajiban bekerja untuk keperluan negara, kewajiban untuk menyelesaikan kerja tertentu dalam batas waktu tertentu pula,
kewajiban menjalankan perintah-perintah dan mematuhi peraturan-peraturan yang diawasi secara ketat. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak dijalankan, akan diberi imbalan berupa sanksi hukuman disiplin. Kehidupan dalam penjara selain mengandung derita akibat dirampasnya kemerdekaan terpidana juga menimbulkan derita-derita tambahan yang disebabkan antara lain oleh dicabutnya hak milik atas barang dan pelayanan, hak atas hubungan heteroseksual, hak otonomi, rasa aman. Penderitaan ini ditambah lagi dengan peraturan-peraturan yang sangat mengikat menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara terpidana dengan petugas. Hal ini lama-kelamaan dapat menyebabkan pemberontakan-pemberontakan dalam diri terpidana yang kemudian sering menjadi penyebab dari keributan-keributan yang terjadi dalam penjara. Tembok-tembok yang tinggi, penguncian yang berganda, menara-menara penjagaan, peraturan-peraturan yang keras yang menjelajahi setiap segi kehidupan dari terpidana, jarak sosial yang jauh antara petugas dengan terpidana di mana petugas sebagai penguasa mempergunakan peraturan-peraturan sebagai senjata yang memaksa terpidana yang dikuasai untuk melakukan apa saja yang diperintahkannya. Penilaian atas buruk baiknya tingkah laku terpidana diukur dari ketaatannya kepada peraturan dan pada perintah yang mengatur. Penilaian yang demikian ini dapat menimbulkan sifat pura-pura taat, munafik, dari terpidana kepada peraturan-peraturan dan petugas, penguasa, karena apabila terpidana dinilai berkelakuan baik ia akan diberi potongan-potongan hukuman berupa remisi, dan pelepasan bersyarat. Semua kondisi di atas dapat menimbulkan alienasi, atau keterasingan. Alienasi ini kemudian dapat menimbulkan subculture. Subculture ini yang mengatur tata kehidupan antar terpidana secara tidak resmi. Subculture ini yang dikenal dengan nama inmate subculture, kebudayaan masyarakat penjara. Inmate subculture ini pada umumnya tidak mendukung tujuan dari sistem formal, sehingga sangat tipis harapan untuk berhasilnya suatu pembinaan. Struktur dari pembinaan yang berorientasi ke atas, ini berarti bahwa gaya pembinaan yang berpusat pada kepentingan-kepentingan pembina bukan dari yang dibina. Gaya pembinaan yang demikian ini menuntut kepatuhan akan tata cara kehidupan yang telah ditentukan. Pada pembinaan yang demikian ini bukan program pembinaan yang disesuaikan dengan keadaan dari terpidana melainkan terpidanalah yang harus menyesuaikan diri dengan program pembinaan yang telah ditetapkan itu. Ada dua jenis pola pembinaan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan dilihat dari konteks sasaran subjeknya. 1. Pola yang menempatkan individu terpidana dalam fokus perhatiannya. Pola ini disebut sebagai pola rehabilitasi atau resosialisasi. 2. Pola yang menempatkan individu terpidana dan masyarakat sebagai suatu kesatuan hubungan dalam fokus perhatiannya. Pola ini disebut sebagai pola reintegrasi. Seperti telah diterangkan pada bagian terdahulu, bahwa ajaran penjara mendapat serangan dari aliran baru dalam penologi yaitu Positivist School of Criminology. Menurut aliran baru ini tujuan dari pemenjaraan adalah rehabilitasi dengan alasan bahwa manusia tidak menentukan dan tidak dapat dipersalahkan karena moralnya, moral guilt. Mereka menyangkal teori of free will and moral guilt, dan karenanya tidak boleh dihukum melainkan diberikan pembinaan. Paham rehabilitasi ini berpendapat bahwa terpidana itu adalah orang yang mempunyai kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, sama halnya seperti orang sakit yang harus diobati. Ada beberapa kelemahan yang ditemui dalam pola pembinaan rehabilitasi ini antara lain karena pembinaan untuk keperluan rehabilitasi atau resosialisasi ini. Walaupun menuju kepada pengembalian terpidana kemasyarakatannya sebagai anggota masyarakat yang berguna dan dapat bertanggung jawab, akan tetapi oleh karena unsur masyarakat tidak atau kurang diikut sertakan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembinaannya, disangsikan keberhasilannya. Sebagai contoh adalah pembinaan terhadap kasus-kasus tawuran antar sekolah yang menimbulkan korban jiwa. Kita bisa lihat walaupun pelaku-pelaku tawuran telah mendapatkan hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan anak dan remaja, namun hingga saat ini perilaku tawuran antar sekolah masih saja terjadi. Atau dengan kata lain, pemerintah masih belum berhasil memutus mata rantai tawuran, yang sudah terjadi lintas generasi, karena dalam pembuatan peraturan yang mengatur sanksi terhadap tindakan tawuran ini, dinilai kurang melibatkan pihak-pihak yang kompeten di bidang masalah-masalah remaja, seperti psikolog, sosiolog, dan lain sebagainya. Pembinaan berdasarkan rehabilitasi pada dewasa ini mendapat sorotan-sorotan yang tajam antara lain hal ini disebabkan oleh fokusnya terlalu diarahkan individu terpidana. Pembinaan ini mengandung labeling efek antara lain karena kecenderungannya untuk menganggap terpidana yang bersangkutan abnormal, dalam arti kata mencari dalam diri pelanggar hukum yang bersangkutan, hal yang dianggap menjadi penyebab yang utama dari penyakitnya melanggar hukum dan atas dasar penemuan itu ditentukan obatnya. Sebenarnya seorang pelanggar hukum yang oleh hakim dikenakan pidana penjara tidak dapat disamakan dengan orang sakit, yang oleh dokter dianggap perlu disembuhkan di rumah sakit dan kemudian dilepas di masyarakat bila sudah sembuh. Demikianlah materi ke-30 teori kriminologi.
Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.